Abu Bakar Siddiq mengatakan apa? Di balik laki-laki hebat ada dua wanita hebat. Ibunya dan istrinya. Nah makanya ibu dan istri ini seperti sayap gitu. Ya kan? Kalau sayapnya kemudian mengepak dua-duanya, maka orang ini akan terbang tinggi. Tapi kalau salah satu ngepak gimana? Jatuh. Atau kalau dua-duanya nggak ngepak gimana? Nah pertanyaannya kalau makin banyak yang ngepak gimana? Gimana Mi kalau sayapnya banyak? Ibu-ibu Itu. paham kan? Ini arah pembicaraannya udah kemana kan ya? Ibu-ibu udah paham kan? Ya, kalau burung. Perlu kita lanjutkan ini suasana udah makin panas, Bu, saya udah makin keringetan ya gitu. Nah, kalau kepak makin besar, makin jauh kan terbangnya? Jujur nggak? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, hari ini YouTube channelnya Cinta Quran TV dibajak sama Ummu Sajat. Hari ini saya nggak sendirian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Hari ini saya bareng sama ayang beb saya, Fatih Karim, ada di sebelah saya. Dan kami hari ini lagi sarapan bareng, ya Bi ya, di satu tempat yang cozy banget, namanya Sop Buah Pak Ewok, ada di Bogor. Nanti kapan-kapan main ke sini ya. Tapi hari ini kita nggak mau bahas tentang menu yang ada di Saung Buah Pak Ewoknya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebetulnya ya Bi ya. Gitu. Sebelum kita ngobrol panjang kali lebar kali tinggi, orang tuh di luar sana banyak yang nanya sebetulnya Bi. Ustadz Fatih itu kan sibuk banget. Ummu Sajat juga sibuk banget. Aduh, pura-pura. Kapan sih waktunya ketemu? Kapan sih waktunya berduaan? Ya ini berduaan. Oh, tuh. Sering nggak Bi? Sering nggak Bi? Sering ya. Walaupun fisik enggak kan, dalam hati berdua. Udah ya, maaf ya para jomblo ya, jangan ini melipir ke pinggir ya, nggak apa-apa, tetap di tengah aja gitu. Hari ini kita mau bahas satu tema yang sangat menarik sebetulnya. Kita mau ngobrol soal rumah tangga. Kenapa ngobrolnya soal rumah tangga ya? Karena memang kita udah sama-sama berumah tangga gitu. Umi tuh berapa hari yang lalu sempat ngeliat WA di handphone Abi. Terus Umi lihat ada beberapa curhatan dari emak-emak, maklumlah Ustadz favoritnya emak-emak. Jadi yang curhat 90% juga emak-emak isinya. Dan nggak dikit ya Bi ya, yang mereka curhat soal masalah rumah tangganya, terutama hubungan dengan suami, ya Bi ya. Dan sama, saya sendiri juga beberapa kali mendapatkan curhatan dari ibu-ibu yang juga mengeluhkan sikap-sikap dari suaminya gitu. Mulai dari yang melakukan kekerasan secara psikis, kekerasan secara verbal, sampai kekerasan main tangan gitu ya Bi. Iya, itu banyak banget di luar sana gitu. Nah, kalau Abi sendiri melihat kondisi ini gitu ya, dimana nggak sedikit rumah tangga yang antar suami istrinya aja bermasalah gitu, gimana lagi dengan anak-anaknya gitu ya. Jadi pondasi paling dasar dalam rumah tangga, komunikasi suami istri aja udah nggak terbangun gitu. Nah Abi ngelihatnya gimana Bi? Memang benar, banyak banget. Jadi kalau di antara curhat atau chatting jamaah bertanya itu, taruhlah ada 10 pertanyaan, 7-nya itu adalah problem rumah tangga. Bayangin, berarti 70%. Nah, banyak itu. Ada yang sampai dipukul, pelipisnya pecah, ada yang sampai diusir, ada yang tidak dinafkahi, ada yang 5 tahun tidak berhubungan suami istri. Bayangin, 5 tahun hidup serumah, tapi nggak berhubungan suami istri. Ada yang anaknya dibiarkan begitu saja, ada yang istrinya ngaji nggak diizinkan, ada yang istrinya berhijab dilarang, macam-macam lah. Sebenarnya ini kenapa sih gitu ya? Ya pangkal awalnya satu. Jadi orang itu kalau mau melakukan sesuatu itu kan pasti ada isi. Ya. Kalau orang yang isinya teh gitu, yang keluar pasti teh lah, ya nggak mungkin teh itu ngeluarin kopi. Kalau isinya kopi dituang pasti kopi. Nah jadi orang yang keluar dari mulutnya, orang yang keluar dari tingkah lakunya, itu kan tergantung isi. Berarti tergantung isi, tergantung pemahamannya gitu. Jadi kalau pemahamannya nggak Islami ya begitu, udah nggak bisa bohong, berarti suaminya nggak paham. Tapi Ustadz, suami saya sholat loh. Sholat tuh nggak menjamin gitu. Karena sholat itu cuma sebagian kecil dari seluruh Islam, dari seluruh ajaran Islam. Sholat itu cuma sebagiannya saja. Jadi tidak menjamin suami sholat, istri sholat terus selesai gitu ya. Nggak menjamin. Ya, bukan satu-satunya ya solusi. Jadi yang pertama itu apa? Pemahaman Islam. Itulah mengapa
Nabi SAW sampai mengatakan khairukum khairulinisaikum. Ya. Laki-laki terbaik itu bukan dadanya bidang, bukan kumisnya tebal, bukan orang yang memiliki mobil yang mewah, bukan. Khairulinisaikum, yang paling baik kepada istrinya. Nah, baik kepada istrinya itu maksudnya baik gimana? Ya membimbing istrinya, mendidik istrinya. Jadi sebenarnya istri itu ngaji itu bukan sama ustadz harusnya. Yang membimbingnya itu adalah suaminya. Ya, kalau suaminya ustadz ya alhamdulillah, tapi kan nggak selalu begitu. Maksudnya, coba sekarang saya tanya, jujurlah ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua ya. Coba saya pingin tanya, jujurlah, ya, jawab dalam hati. Seumur hidup pernikahan, pernah nggak suami sama istri baca Quran bareng-bareng? Suami yang ngajak tentunya, ayo sini baca Quran yuk. Pernah nggak suami istri bareng-bareng sholat tahajud bareng, nangis bareng, di atas sajadah berdua, nangis memohon pada Allah, dan itu komandonya tentu suami. Kalau belum pernah, itu salah satu problem. Jadi isinya susu, maka yang keluar dari mulutnya akan baik. Istrinya juga begitu, karena istrinya juga nggak paham, ya nggak. Istrinya juga mohon maaf karena isinya juga comberan, yang satu comberan sama kan, keluar kumpullah jadi got. Ya got itu kan tempat kotor. Jadi yang pertama penyebabnya apa? Pemahaman Islam. Makanya sebelum nikah gitu kan, laki-lakinya harus paham Islam dulu gitu. Istrinya juga paham Islam. Nah, kalau dua-duanya sudah sama-sama paham, maka mereka akan bentuk segitiga. Istri, suami, Allah. Suami minta ridhonya Allah, gitu kan? Istri minta ridhonya Allah. Mereka sadar dipertemukan karena Allah. Marahnya karena Allah, ya kan? Bencinya karena Allah. Tujuannya Allah. Jadi kalau sudah begini, nggak mungkin lah begitu. Ya alhamdulillah saya belum lama sih kita menikah, ada 17 tahun ini ya. Abi 17 tahun nikah masih apa? Kita nikah baru dari tahun 2005. Oh, 2005. Berarti baru 14 tahun berarti 17 sama tahun ini. tuh nikah sama siapa? Nah, tuh ya. 17 tahun tuh nikahnya sama siapa? Udahlah, nanti kita bahas itu. Kita lanjut aja ini. Enak nih dot selang. Dot selangnya enak banget. Ngalihin tema ini mah. Gitu ya. Jadi pemahaman. Istri, suami, Allah. Istri, suami, anak, Allah. Libatkan Allah. Nah, jadi ada nggak Allah di rumah tangga kita? Suami yang takut Allah, dia nggak berani makan uang haram. Istri yang takut sama Allah, dia nggak berani datangin laki-laki yang bukan mahram ke rumah. Ya? Karena apa? Takut sama Allah. Nah, kalau sudah bukan Allah, repot. Istri, dia akan tunduk pada peraturan Allah. Kalau Allah bilang haram, haram. Suami juga bilang, kalau semua rumah tangga kita ini dibangun apa? Allah. Jadi tujuan tertinggi itu bukan materi, harta, rumah, mewah, bukan Allah. Itulah kenapa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semuanya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ya, para ulama coba lihat rumah tangganya itu penuh canda, penuh tawa. Ya, anak-anaknya lahirlah Imam Syafi'i yang hebat, lahirlah Imam Hanafi, lahirlah rata-rata dari rumah tangga yang hebat semua. Tapi ada yang bilang gini, Bi, ya itu kan rumah tangganya Rasul. Ya itu kan rumah tangganya para sahabat, itu kan rumah tangganya para imam, itu kan rumah tangganya para mujtahid. Ya wajar lah, mereka kan orang soleh semua. Kalau Rasul malah udah dibersihkan hatinya dari masih kecil gitu lah. Kan kita butuh patron, gitu. Kan kita butuh model, gitu kan? Atau mau yang kita tiru tuh rumah tangga selebritis. Yang selebritis ini kemudian istrinya mengumbar aurat, ya nggak? Suaminya jalan sama laki-laki kemana, perempuan yang bukan mahram, ya kan? Mereka kemudian party-party, pada nggak sholat, nggak pernah bisa baca Quran, anaknya nggak kenal Nabi, anaknya nggak pernah sholat, atau mau rumah tangga seperti itu kan nggak? Nah kan kita butuh patron, butuh model rumah tangga seperti apa yang kita mau. Sama kayak teman-teman milih rumah, ya nggak? Pasti teman-teman pingin kan ada rumah yang dijadiin patron, ya nggak? Oh model gini nih kayak kita gitu ya, kita kan pingin rumah tuh kayak rumah desain Jepang. Kenapa? Pingin aja gitu, pertama alami, lebih asri, lebih simple kan gitu. Sama, manusia itu juga sebenarnya dia butuh model. Makanya kata Allah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum. Dan sungguh ada pada diri Nabi itu teladan. Jadi Nabi itu selalu ya sayang sama istrinya. Kenapa? Karena perintah Allah. Tapi ada juga Nabi marah pada istrinya. Kenapa? Karena istrinya juga suami diperintahkan marah kepada sesuatu yang memang harus marah. Jadi marahnya, bencinya, rindunya itu karena Allah gitu loh.
Ya enggak? Dia cari makan juga untuk anak istrinya karena Allah. Nah, kalau orang sudah semua kayak gitu, bismillah, nggak ada lah ribut-ribut. Enggak, yakin. Saya ngerasain kok. Alhamdulillah. Kita berantem aja jarang ya, Mia. Kapan kita terakhir berantem? Berantem sih jarang, tapi punggung-punggungan waktu tidur sering. Enggak lah. Kapan? Kita Ya lagi mau iyalah, berantem. orang kalau udah tidur kan lupa. Kan udah kalau udah tidur kan lupa. Jadi dia di mana, saya di mana gitu. Hmm. Tapi kalau pagi kita tetap minum teh bareng kok. Hmm. Jadi Bi gini, kalau tadi kan yang Abi sampaikan itu kan idealnya kayak gitu Ya. ya Bi ya. Terus juga tadi Abi bilang ya makanya kalau dari awal itu pilih pasangan kan gitu ya. Nah kalau udah terlanjur gitu, misalnya gini, udah terlanjur nih kami sebelum nikah udah kadung pacaran gitu. Terus yang dilihat cuma fisiknya aja. Terus yang dilihat berapa tebal kantongnya. Nah sekarang nih udah nikah gitu, udah terlanjur nih gitu. Nah gimana nih cara mulai memperbaikinya? Ya. Harus mulai dari mana nih? bagus. Kalau suami istri itu sebetulnya sama-sama punya niat untuk sama-sama jadi orang soleh gitu Bi. Sekarang gini, kalau kita udah terlanjur kelewatan jalan, kita mau ke sini, kita udah kelanjur lewat, harusnya gimana? Putar balik kan? Ya putar balik sama-sama. Turn round ya, U-turn. Ya, kalau Malaysia bilang U-turn. Nah. Putar balik. Mulai dari mana tuh Bi Nah, putar tapi balik? putar baliknya harus bareng. Karena saya perhatikan banyak yang suaminya hijrah. Istrinya enggak. Ribut. Suami ninggalin riba. Istri nggak mau, nggak siap karena gaji nanti gimana? Ribut kan? Tuh kan Allah lagi coba kalau suami istri sama-sama muter, kenapa? Putar yuk, kenapa? Itu tempatnya Allah tuh. Kita ini udah nyasar nih maksiat nih. Putar balik nih. Nah makanya ketika putar baliknya harus bareng. Kan lucu. Suami putar balik, istri bilang apa? Aku tinggal di sini deh, nggak ikut putar balik. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Jadi putar balik. Kalau antum sudah terlanjur, putar balik bareng. Lu lihat, ya Bang Inu, Teguh Wisnu. Bang Inu tuh putar balik kan? Mbak Sira juga putar balik. Iya. Saskia putar balik. Irwansyah putar balik. Jadi sama-sama putar balik. Mas Ari Untung tuh. Iya. Ya, saya alhamdulillah dekat malah sama mereka-mereka ini luar biasa orang-orang soleh Masya Allah. Mereka putar balik tuh suaminya. Mbak Venita ikut juga gitu. Iya. Nah kalau putar Terus baliknya ini ya, bareng, iya. Insya Allah. Udah Mario Irwinsyah Ah, sama Mbak Dita iya, yang Mbak Dita. itu adalah para calon besan kita ya. Go dimension loh. Nah coba bayangkan, jadi kalau semuanya putar balik dan putar baliknya karena Allah, sama-sama tahu bahwa jalan kita ini nyasar loh, bahwa jalan kita ini ke jurang loh. Kita putar balik yuk. Kira-kira ketemu nggak? Ketemu. Udah pokoknya menikah. karena Walaupun Allah, mungkin yang berumah salah tangga satunya karena agak telat muter Allah. baliknya ya Bi ya. Gitu, nggak apa-apa. Tapi temenin, harus bareng gitu. Jadi kalau udah terlanjur ya, pertama putar balik. Nah, putar balik itu penting. Tapi kalau putar balik kejauhan, sejauh apapun, selagi untuk Allah jadi dekat. Jadi dekat. Dan saya melihat banyak kok rumah tangga yang istrinya pingin berhijrah, suaminya mendukung kuat, suaminya pingin hijrah, istrinya mendukung kuat, makin kokoh rumah tangganya. Terus tadi tuh Bi, menarik tuh yang Abi bilang soal muter balik itu Bi. Tadi kan harusnya muter baliknya sama-sama gitu ya. Nah sekarang ceritanya salah satunya muter balik duluan. Terus yang satunya belum mau muter balik. Nah yang muter balik duluan ini apa yang mesti dia kerjain Bi? Dia harus maksa. Misalnya gini, suami yang muter balik duluan. Nah, suami itu kan kawam ya Bi ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa gitu. Istilah kata mah gue punya power gitu. Lo mau ikut gue atau mau jalan masing-masing kan gitu ya. Tapi apakah itu yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika dia yang berhijrah duluan dan istrinya mungkin masih agak tersendat? Atau mungkin sebaliknya nih, kalau yang muter duluan istrinya, sementara dia harus taat nih kepada suaminya gitu. Apa Bi yang harus Jadi kalau dilakukan? putar balik itu nggak boleh dipaksa. Jadi artinya jangan dipaksa begitu, meskipun suami punya hak, gitu kan. Dan wajib mengajak istri untuk berubah. Harus difahamkan istriku, gitu kan, atau adikku, atau sayang, atau yayang, atau apalah ya. Jalan menuju ke sana itu jalan yang penuh dengan darah dan air mata dan ujungnya neraka, gitu loh. Dikasih jalan. Mana buktinya? Loh, buktinya kasih contoh, harus fakta kan? Si A udah pernah ke sana, hancur. Si B pernah dinobatkan tuh jadi artis selebritis terharmonis kan? Hancur. Siapa lagi? Si C pernah si gini kan? Hancur. Kita nggak mau rumah tangga kita hancur. Difahamkan, nanti dia akan ikut muter tuh. Nah, suami juga harus bimbing dia pelan-pelan dong, sabar. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis itu, istri itu, kaum wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuknya tulang rusuk paling atas, artinya paling bengkok itu. Kalau kamu keras dia patah, kalau kamu biarkan dia tetap bengkok.
Jadi gimana? Ya pelan-pelan, sabar-sabar gitu. Tetap bengkok. Atau Biarin tetap aja, patah? nanti patah sendiri. Nanti juga patah sendiri. Aduh. Nah, jadi kalau begitu kita jadi paham bahwa rumah tangga itu harus bersama-sama, gitu loh. Sekarang gini, pernah lihat sendal ya? Mm-mm. Coba apa filosofinya dua sendal? Saling melengkapi ya. Saling melengkapi, apalagi. Kalau dua-duanya kanan, Nah, atau coba. susah ya. Kalau dua-duanya melangkah gimana? Mm-mm. Repot kan? Namanya saling. Saling tuh gimana? Akunya di depan, kamu ikut di belakang. Tapi kalau kamu lagi di depan, aku mensupportmu. Keren nggak? Keren gitu. Jadi kalau rumah tangga kayak gitu, ya saya jalanin gitu. Saya lagi di depan tuh, istri support. Apa kata istri? Pokoknya kalau untuk taat Umi support. Ingat itu, catat baik-baik, garis bawahi. Allahu Akbar. Jadi saksi nih semua yang nonton. Ya, itu Umi saja tuh gitu hebatnya tuh. Saya di depan, dia support tuh. Tapi kalau saya lagi down, Amin ya Allah. lagi jatuh, ya, dia lari ninggalin saya. Enggak gitu loh. Enggak. Itu. Yang Jadi ada juga saya jatuh ditinggalin. suami istri harus kayak gitu. Itulah yang saya katakan, suami istri itu adalah sahabat. Ingat loh, sahabat. Pertanyaan saya, teman-teman semuanya, yang paling tahu aib saya siapa? Ibu saya? Enggak, beliau nggak tahu banyak. Bapak saya, apalagi bapak saya jauh di Medan sana. Yang paling tahu aib saya, nih manusianya. Yang paling tahu aib dia siapa? Saya. Lah, karena sama-sama paling tahu, maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Istri atau suamimu itu adalah pakaian bagimu. Fungsi pakaian apa? Nutup. Nutup, bukannya sekedar nutup, tapi keren nih. Kayak saya nih, baju nih Fatih Indonesia. Ya kan? Saya pakai seperti ini kenapa? Ya supaya keren, bukan hanya sekedar nutup. Gitu loh. Ya kan? Hijab Najia. Ya kan? Dipakai bukan hanya sekedar nutup, tapi apa? Keren, berkelas, citra. Ya kan? Makanya saya bisa seperti ini siapa? Lah ditutup sama istri. Dan apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Abu Bakar Siddiq mengatakan apa? Di balik laki-laki hebat ada dua wanita hebat. Ibunya dan istrinya. Nah, makanya ibu dan istri ini seperti sayap gitu. Ya kan? Kalau sayapnya kemudian mengepak dua-duanya, maka orang ini akan terbang tinggi. Tapi kalau salah satu ngepak gimana? Jatuh. Iya. Atau kalau dua-duanya nggak ngepak gimana? Nah, pertanyaannya kalau makin banyak yang ngepak gimana? Gimana Mi kalau sayapnya banyak? Ibu-ibu Itu. paham kan? Ini arah pembicaraannya udah kemana kan ya? Ibu-ibu udah paham kan? Enggak, kalau burung. Kita lanjutkan ini suasana udah makin panas, Bu. Saya udah makin keringetan ya gitu. Nah, kalau kepak makin besar, makin jauh kan terbangnya. Jujur nggak? Ayo, itu Bu, makanya. tadi sayapnya dua, satu ibu, satu istri. Nah. Itu cuma dua, sayapnya dua aja udah terbang tinggi. Bu. Bayangin kalau Konon empat lagi sayap. sayapnya 5, Bu. Aduh, gitu ya. Bayangin, dia akan terbang tinggi ya. Masya Allah. Bib, tadi kan apa namanya, kalau yang dia muter balik duluan, dia harus sabar nemenin. Ada juga Bi yang pernah nanya sama Umi gini, tapi saya harus nemenin sampai kapan Umi? Oh. Saya harus sabar sampai kapan? Ya. Ini kayaknya udah bertahun-tahun suami saya nggak berubah juga Ya, gitu. ya. Coba bayangkan, udah 5 tahun saya diginiin, terus Iya, sampai kapan iya, saya iya. harus bersabar? Betul, Di titik mana kemudian saya harus mengambil keputusan Iya, gitu. iya, Apakah tetap bersama? Apakah harus berpisah? Apakah kalau berpisah itu berarti saya maksiat, saya orang jahat Iya. gitu ya? Kalau misalnya saya tetap bersama, tapi kondisinya kayak gini terus, saya kayaknya juga nggak tahan nih. Kalau kayak gitu gimana tuh Bi? Nah, disinilah letaknya sabar ya, sabar terhadap pasangan. Ingat ya, suami kita bukan malaikat, istri kita juga bukan bidadari, kita manusia. Saya banyak kekurangannya, banyak banget ya, banyak banget yang saya sadar atau tidak sadar. Begitu juga istri saya, ada kekurangannya. Terus bagaimana? Sabar. Ya, tidak ada jalan lain. Makanya Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Coba pertanyaan saya, siapa yang berani sama Allah? Allah bersama orang sabar. Dulu istri saya ya, jangan antum ngelihat sekarang sudah berhijab syar'i, sudah banyak ngisi kajian di mana-mana. Dulu pakai kerudung dililit di leher. Ya enggak? Mahasiswa IPB loh. Ini saung Pak Ewo ini dekat IPB. Main deh ke IPB saung Pak Ewo. Ya, Itu dekat IPB, saya ingat banget Saya ketemu. masih pakai celana jeans Masih dulu. pakai celana jeans, nggak pakai jilbab. Nggak. Dan kalau dikasih tahu, dibilang ribet, Alasannya makanya banyak. susah tuh kan. Tapi gimana? Saya sabar. Nah, saya nih misalnya marah, maklum ya. Kadang-kadang saya di luar misalnya kesel atau apa dibawa pulang ke rumah. Istri saya tuh sabar. Kenapa? Itu kekurangan saya. Nah, jadi kekurangan sama-sama harus saling sabar. Sabar itu kan ada 3. Sabar dalam ketaatan, ya kan?
sabar dalam ketaatan. Maksudnya apa? Walaupun kemudian suami maksiat, tapi kemudian dia memerintahkan taat, sabar, ikuti. Jangan bilang apa, alah lu gua taati lu aja nggak sholat, misalnya nggak boleh begitu. Yang kedua, sabar dalam ujian. Iya. Ada yang diuji dengan nggak punya anak, belum punya keturunan, atau anaknya tidak sempurna. Iya. Atau dilahirkan anaknya itu misalnya dalam kondisi yang mau kekurangan dan yang lainnya, sabar. Ada yang ujiannya mertua, ada yang ujiannya anaknya, ada yang ujiannya ponakan, ada yang ujian, macam-macam ujian. Sabar dalam ujian, ya kan? Yang ketiga apa? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ujian. Yang ketiga sabar untuk tidak bermaksiat. Jadi jangan sampai maksiat. Jangan sampai gini ya, lu bisa, gue juga bisa. Jadi gitu. bales ya Bi. Suami selingkuh, gitu kan? Istri juga ya udah, memang lu aja yang bisa, gua juga nih. Itu berarti sabar tidak dalam menghindari kemaksiatan. Makanya coba dicek nanti di Quran surat Az-Zumar ayat 110. Ya. Az-Zumar 10. Allah katakan sesungguhnya pahala orang sabar tanpa batas. Masya Allah, Masya Allah. Coba. Gak ada batasnya. Ini Indonesia ada batasnya, bumi ada batasnya, Afrika ada batasnya, ya enggak? Alam semesta ada batasnya, tapi ada pahala tanpa batas. Pahala apa? Pahala orang bersabar. Makanya udah jangan main-main deh sama sabar. Ya, kalau jadi, pahalanya tanpa sabar. batas berarti sabarnya juga luar biasa ya Bi. Memang. Itu amal kolbu yang jadi kalau dikatakan tadi sampai kapan ya? aku menunggu, jangan begitu. Sampai karena kemudian sabar itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Tadi ya? Jadi nggak ada batas kesabaran. Sampai kemudian dia berubah. Berapa banyak yang suami sekarang jadi aktivis dakwah? Kenapa? Kesabaran istri. Berapa banyak istri yang sekarang jadi aktivis dakwah? Iya. Kesabaran suami. Berapa banyak kemudian istri dan suami yang kemudian bersabar menjalani hidup ini? Kenapa? Bersabarnya mereka berdua. Seperti bersabarnya Yusuf, ya enggak? Untuk tidak maksiat. Seperti bersabarnya Nuh, gitu kan? Seperti bersabarnya Ibrahim. Seperti bersabarnya Nabi SAW. Sabar itu luar biasa. Makanya sabar. Ya, ya benar juga ya Bi ya. Kayak kita kan punya, nggak usah jauh-jauh ya Bi ya. Saudara kita sendiri ya, uak kita ya. Sekian puluh tahun berumah tangga, nggak dikaruniai anak kan gitu ya Bi ya. Ibarat kata mah kalau mau cari siapa-siapa yang salah gitu ya. Kamu yang salah, kamu yang nggak bisa ngasih aku anak gitu ya. Terus udah deh bisa di tengah jalan. Tapi Masya Allah bahkan sampai di akhir hidupnya mereka berdua, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Tempat terbaik adalah surga buat mereka. Itu sampai wafat usia pernikahannya lebih kurang 40 tahun tidak dikaruniai anak kandung. Tapi sabar. Nggak ngaji malah ya Bi ya. Iya. Nah itu gimana tuh Bi? Ada orang yang dia nggak ngaji tapi dia malah langsung mempraktekkan sabar. Karena itu tadi tuh Bi. Yang penting amal. Karena banyak orang punya ilmu, ikut taklim tapi nggak diamalin. Ada orang amal tapi nggak ikut taklim. Mana yang bagus? Ikut taklim dan beramal. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya murka Allah kepada orang yang ngomong tapi nggak dijalanin. Saya ngomong sama sahabat semua kan, istri itu harus berhijab. Alhamdulillah istri saya berhijab. Anak tuh harus soleh. Alhamdulillah anak saya soleh, rajin sholat. Alhamdulillah bisa baca Quran, hafal Quran. Sama orang tua itu harus baik. Alhamdulillah saya bersikap baik sama orang tua. Sama istri itu harus jangan pelit. Pelit. Pulang dari sini saya traktir jajan. Ya Allah, tambahlah uang belanja bulanan. Oke. Ini berhubung sarapan kita udah beres ya Bi ya. Kita juga udah mau banyak aktivitas yang lain. Jadi untuk sementara kita tutup dulu obrolan sampai di sini. Mungkin dan saya yakin sebetulnya banyak yang masih ingin ditanyakan karena kita juga ngobrolnya tadi cuma sebentar. Jadi kalau ada yang masih ingin didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, boleh komen di akun YouTube channel ini di Cinta Quran TV, atau nanti boleh DM di Instagramnya Cinta Quran TV @cintaquran.tv. Jangan lupa ya di like, di share sebanyak-banyaknya karena ini adalah ilmu. Kemudian komen itu tadi, dan jangan lupa subscribe di YouTube channel Cinta Quran TV karena insya Allah akan banyak sekali video-video manfaat ya Bi ya dari para asatid di Cinta Quran TV ya Bi ya. Segala macam ilmu insya Allah ada di situ. Berkah, ya. manfaat. Jadi like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.